Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hadijah Musa. Well, I'm going to explain my material about passive voice modal. First, I will explain to you about passive voice modals. What is passive voice modals? Passive voice modals adalah jenis kalimat pasif atau passive voice yang di dalamnya menggunakan modal. Nah, bentuk modal ada can atau could artinya bisa atau dapat, will atau would artinya akan, kemudian shall atau should artinya akan atau seharusnya, may atau might artinya boleh, must atau had to artinya harus, ought to artinya seharusnya, need artinya perlu, kemudian used to artinya terbiasa, dan had better artinya lebih baik. And then kita masuk pada formula atau rumus. Rumus bentuk positif pada kalimat aktif, rumusnya subject plus modal plus verb one plus object. Nah, tetap masih bentuk positif, tapi pada kalimat pasif rumusnya subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Ingat, kalimat pasif ditandai dengan be dan verb 3. Kata kerjanya yang pada kalimat aktif verb 1, nah ketika menjadi kalimat pasif dia berubah menjadi verb 3. Kemudian bentuk negatif pada kalimat aktif, rumusnya subject plus modal plus not plus verb 1 plus object. Nah, tetap masih pada bentuk negatif tapi pada kalimat pasif. Rumusnya subject plus modal plus not plus be plus verb 3 plus by plus object. Kemudian bentuk interrogatif atau tanda tanya pada kalimat aktif. Rumusnya modal plus subject plus verb 1 plus object. Bentuk kalimat interrogatif tapi pada kalimat pasif. Rumusnya modal plus subject plus be plus verb 3 plus by plus object. Nah, kita masuk pada contoh kalimat positif. Nah, kalimat positif pada bentuk positif pada kalimat aktif, I will buy a new house. Kita rubah pada bentuk positif pada kalimat aktif pasif, kita rubah objek menjadi subjek dan subjek menjadi objek. Nah, a new house will be bought by me. Yang ingat, jika kalimat aktif dirubah ke kalimat pasif, objek akan menjadi subjek dan subjek di kalimat aktif menjadi objek. Sekali lagi, yang tadinya pada kalimat aktif awalnya dia subjek, kemudian pada kalimat pasif dia menjadi objek. Nah, pada kalimat aktif awalnya dia objek, kemudian pada kalimat pasif dia menjadi subjek. Nah, diingatkan lagi bahwa kalimat aktif di mana subjek bertindak sebagai pelaku tindakan, sedangkan pada kalimat pasif subjek kalimat tidak melakukan suatu tindakan atau aksi, melakukan subjek menerima tindakan. Nah, kemudian saya berikan contoh lagi. She can aktif, she can cook delicious food. Dia perempuan dapat memasak makanan enak. Nah, kita rubah ke kalimat pasif tapi dalam bentuk positif. Nah, yang tadinya delicious food itu objek, pada kalimat pasif dia menjadi subjek. Delicious food can be cooked by her. Yang tadinya she menjadi subjek, kemudian kita salin pada pasif, dia menjadi objek.
Nah, contoh satu lagi. You should meet Aira. Kamu seharusnya menemui Aira. Kita rubah ke kalimat pasif, bentuk positif. Aira should be met by you. Aira seharusnya ditemui oleh kamu. Saya pikir kalian sudah mengerti pada bentuk positif kalimat aktif dan pasif. Nah, jika contoh kalimat negatif, nah ini bentuk negatif pada kalimat aktif. Nah, we might not insult everyone. Kita tidak boleh menghina semua orang. Nah, di situ ada penambahan not. We might not insult everyone. Yang tadinya everyone objek menjadi subjek pada kalimat pasif. Yang tadinya we menjadi subjek pada kalimat aktif, ketika menjadi kalimat pasif dia menjadi objek. Nah, ini bentuk negatif pada kalimat pasif. Everyone might not be insulted by us. Semua orang tidak boleh dihina oleh kita. Nah, di situ ingat ada penambahan not dan objek menjadi subjek, subjek menjadi objek. Kemudian contoh example sentence interrogatif. Kita masuk pada bentuk interrogatif tapi kalimat aktif. Nah, must we win the competition? Nah, haruskah kita memenangkan lomba? Itu kalimat tanda tanya. Nah, yang tadinya the competition adalah objek, pada kalimat pasif dia menjadi subjek. Dan we menjadi subjek pada kalimat aktif, menjadi objek pada kalimat pasif. Ingat rumus interrogatif tapi bentuk pasif, modal plus subjek plus be plus verb 3 plus by plus objek. Jadi ketika kita mengubah ke kalimat pasif yang tadinya aktif, must we win the competition, menjadi must the competition be won by us. Haruskah lomba dimenangkan oleh kita? Mungkin kalian sudah dapat mengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.